Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini tuh saya lagi lipat pakaian ya, jadi saya tuh kepikiran ingin membuat konten. Soalnya udah beberapa hari ya saya tuh nggak ada video. Terakhir video saya saat saya pergi ke mes tempat kerja lama suami ya, untuk promosikan barang-barang yang ada di mes. Soalnya itu kemarin bosnya suami saya minta tolong jualkan barang-barang yang ada di mes. Dan alhamdulillah kemarin udah laku beberapa barang. Dan ini saya dapat bonus karpet ya. Ini tuh karpet dari tempat kerjanya suami. Sebetulnya kemarin itu saya pengen pergi mulung ya teman-temannya, tapi yang pertama saya itu nggak punya motor dibawa. Dan yang kedua tiba-tiba tulang punggung saya sakit. Sebetulnya nggak tiba-tiba ya, saya itu sakitnya sudah 2 hari. Cuman sakitnya itu nggak begitu kuat, hanya ngilu-ngilu biasa. Tapi kemarin tiba-tiba malam hari itu punggung saya ini sakit semua, saya tuh nggak bisa gerak. Terus saya minta pijit sama suami, mungkin suami saya salah pijit ya. Sakitnya itu bukannya berkurang, malah semakin semakin kuat. Dan pada akhirnya saya itu panggil kakak ipar, dipijit sama kakak ipar, dan alhamdulillah setelah dipijit kakak ipar akhirnya sekarang saya udah bisa gerak ya. Kemarin itu sekitar 2 hari saya tuh nggak bisa gerak, mau berdiri sakit, mau duduk sakit, mau guling pun sakit. Tak ada sini lah. Ngapa? Lipat baju. Ngapa? Itu nimbang tali, atau tak adik dia minta tolong nimbang talinya muka tali kapal. Dekat opung tak? Dah, tak ada nak lewat tu. Dan maaf ya teman-temannya, itu tadi ada kakak ipar saya datang, dia nanya suami saya kemana. Dan setelah dipijit sama kakak ipar saya, alhamdulillah saya udah bisa gerak, saya udah bisa beraktivitas, tapi belum bisa terlalu banyak gerak. Ini aja kalau saya duduk lama masih sakit ya. Yang sakit itu tulang punggung. Kalau teman-teman yang pernah sakit pinggang mungkin rasanya itu hampir sama ya dengan yang sakit pinggang. Mungkin karena saya nggak pernah ya sakit pinggang. Saya itu cuman baru ini merasakan sakit tulang punggung. Makanya kemarin itu saya nggak jadi pergi mulung. Selain nggak ada motor, karena saya juga sakit punggung. Oh ya, di sini saya cerita itu bukan untuk mengemis belas kasihan penonton ya. Saya itu hanya sekedar bercerita, karena kalau saya itu buat video nggak sambil bercerita rasanya itu nggak enak ya, pasti rasanya itu sepi. Soalnya kemarin saya itu pernah buat video yang masak-masak, yang bilang kuali saya bocor. Jadi ada yang bilang gini, kak, gimana ya kak, pokoknya intinya kalau nggak salah komen dia itu sepertinya seakan-akan saya itu kurang bersyukur karena kan masih banyak yang bisa digunakan masak gitu, atau saya itu seperti mengemis belas kasihan. Padahal di sini saya jelaskan, saya itu kalau membuat konten sambil bercerita keadaan saya itu tidak berniat untuk mengemis belas kasihan penonton, karena ya murni karena saya itu pengen cerita. Soalnya nggak tahu lagi yang mau membahas apa. Nggak mungkin kan sambil konten saya itu sambil menggosipkan tetangga atau saudara, rasanya nggak mungkin ya. Makanya saya tuh kalau buat konten memang sambil bercerita ke keadaan saya dan suami aja, nggak ada membahas orang lain. Lagian di sini kalau saya mau membahas tetangga soal apa coba? Saya ada jarang keluar rumah. 1 bulan sekali belum tentu saya nongkrong di warung ya. Karena semenjak saya buat konten, saya itu udah jarang nongkrong di warung, ngumpul dengan para tetangga udah jarang. Tapi dulu sebelum saya buat konten, setiap hari saya nongkrong ya di warung. Setiap hari pagi-pagi kadang saya udah nongkrong di warung sambil gosip, sore-sore ya kayak gitu juga. Cuma semenjak saya nge-YouTube, saya tuh udah nggak begitu sering lagi nongkrong di warung seperti itu. Sekali sebulan aja belum tentu ya semenjak saya nge-YouTube. Makanya saya tuh kalau membuat konten ya seperti sekarang inilah, lipat baju ya ceritain tentang keadaan saya aja, nggak ceritain orang lain. Di sini tuh ya, jadi kadang saya tuh merasa serba salah ya, mau cerita dikira dianggap minta belas kasihan penonton, nggak cerita rasanya sepi, masa nggak ada yang dibahas kan buat video. Tadi pagi itu suami saya nyuci ya, kan saya bilang tadi ya tulang punggung saya sakit, dan alhamdulillah
Setelah dipijit kakak ipar sekarang udah membaik, saya udah bisa lipat baju, tadi saya udah bisa masak, tapi saya belum bisa nyuci. Jadi tadi suami saya yang nyuci tadi pagi, saya minta tolong. Alhamdulillahnya setiap kali saya sakit, suami saya pasti mau bantuin aktivitas saya di rumah ya. Entah itu nyuci, entah itu masak, pasti dia mau gantiin saya. Walaupun dia kerja pun terkadang dia juga bantuin saya ya. Pagi sebelum berangkat kerja nanti dia bersih-bersih rumah atau beresin anak saya yang kecil. Kalau pulang makan siang nanti dia masak dulu. Ya namanya juga suami istri ya, harus saling tolong menolong, apalagi kalau istri sakit. Ini sekarang saya tuh bingung ya teman-temannya mau membahas apa lagi. Itu ada tetangga berdua. Kalau mau cerita tuh kadang bingung mau cerita apa. Kalau diam aja rasanya nggak mungkin, nggak seru. Kalau nggak buat konten rasanya sepi. Tadi saya udah bilang nggak ya kalau rencananya besok pagi mau pergi mulung, tapi kayaknya belum bisa karena tulang punggung masih sakit. Terus dari kemarin tuh rencananya saya juga mau lansir mau lansir batu yang kemarin mungkin teman-teman ada yang nonton video saya yang saya tunjukkan, itu batu bata saya udah hampir 1 tahun di situ, belum saya lansir sampai sekarang karena di jalan sini itu nggak boleh lihat mobil besar ya, makanya taruhnya di situ. Tapi sampai sekarang belum saya lansir karena saya sakit terus ya. Dari kemarin sama suami saya janjinya ya besok kita lansir batu ya, karena nggak kerja. Iya tapi sampai sekarang nggak pernah jadi. Udah dari 1 bulan yang lalu ya berencana untuk melansir itu batu, tapi nggak pernah jadi. Cuman kata suami semalam batu itu nggak bisa dilansir ke sana, soalnya di sana itu tempatnya nggak ada. Kalau mau dilansir pas mau dikerjakan aja katanya sih gitu. Di sana itu memang kalau hujan airnya itu sejengkal ya teman-teman ya, tergenang. Soalnya di situ nggak ada parit. Kalau teman-teman nanya itu batu untuk apakah? Nah, di sini saya jelaskan ya, rencananya itu batu untuk fondasi rumah. Tapi saya itu belum ada biaya, baru saya cicil bahan-bahannya seperti batu bata, besi angker, pasir, kerikil, terus semen. Kalau bahan-bahan yang seperti itu udah saya pesan dari 1 tahun yang lalu, udah saya ansur-ansur ya dari awal tahun 2023. Pertama ada uang 1 juta saya belikan besi angker, ada uang 500.000 saya belikan semen, kayak gitulah saya ansur-ansur sedikit-sedikit. Saya itu cicil barang udah 1 tahun. Sebetulnya kalau untuk dikerjakan udah bisa, kalau untuk fondasi aja, tapi ya karena belum ada upah jadi dibiarkan. Kalau ditanya bahan-bahannya di mana saya simpan, saya menaruh bahan-bahannya di toko bangunan itu sendiri, belum saya ambil ya. Soalnya kalau di sini bisa ya kita cicil barang, terus nanti kalau udah cukup bahannya baru diambil bisa. Kalau mau ngutang bahan pun juga bisa, tergantung kalau yang punya toko kenal sama kita apa enggak ya. Soalnya enggak semua orang juga dia mau ngasih bon barang. Kalau udah biasa sama dia mau kasih bon barang. Ini saya bahasnya entah apa ya teman-teman. Cerita saya itu melantur kemana-mana, mulai dari sakit punggung sampai membahas batu bata. Oh ya, siapa tahu ada di sini yang sekitaran tempat saya tinggal. Apakah nggak ada yang minat barang-barang yang kemarin saya promosikan? Kalau ada yang minat, nanti saya bawa ke tempatnya ya, ke lokasi. Kita minta harga murah. Karena bulan 6 besok, sekarang kan masih bulan 5 ya. Bulan 6 besok kata bosnya itu terakhir tempat itu ya, tempat sewa mes maupun sewa tempat PP-nya itu udah habis, jadi ya dilelang murah sekali barang-barangnya.
kalau nggak laku besok saya nggak tahu lah itu di barang-barang, mungkin dibiarkan di situ atau mungkin kami para karyawannya disuruh bawa pulang. Tapi pun mau dibawa pulang, apa coba yang mau dibawa pulang? Jangan lagi bolak-balik di situ. Itu anak saya teman-temannya, dari tadi dia bolak-balik di balik layar HP, takutnya nanti kesenggol jatuh. Ini saya udah hampir siap ya lipat bajunya. Saya nggak tahu tuh udah berapa panjang durasinya. Sebetulnya saya itu bikin konten dari tadi ya, pas awal-awal saya jemur pakaian, terus awal-awal saya lipat baju, terus tapi setelah saya lihat ternyata durasinya itu terlalu panjang, dan akhirnya saya tuh memutuskan mungkin kok videonya itu saya pisah, mungkin saya bagi dua ya. Tapi kemungkinan sekarang saya nggak tahu lagi mau bahas apa teman-teman. Saya lihat durasinya dulu ya, udah berapa lama. Kalau udah di atas 10 menit mungkin saya stop videonya. Tapi kalau di bawah 10 menit kita lanjut. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton nggak bosan dengan video saya, dengan cerita saya yang nggak jelas. Soalnya saya juga bingung ya mau buat konten apa. Konten masak-masak bosan karena ini masak itu aja. Konten keseharian apa coba ya, kayak gini aja, beres-beres rumah, ngurus rumah. Apalagi sekarang saya tuh sering sakit-sakitan ya, nggak tahu kenapa ya teman-temannya. Dalam tahun ini saya itu udah sakit beberapa kali. Pertama kemarin demam, habis demam saya itu sakit gusi, habis sakit gusi sekarang sakit tulang punggung. Kadang saya tuh mikir ya Allah kok saya sakit terus ya, apa mungkin gini ya teman-teman ya, saya itu ngerasa aduh bersin pun terasa sakit ya. Oh ya, sedikit curhat ya teman-teman ya, saya itu ngerasa ujian terberat dalam hidup saya itu di saat saya sakit. Terus terang aja ya, bukan di saat saya nggak punya uang. Nggak tahu kenapa saya itu ngerasanya seperti itu. Setiap kali saya sakit, saya itu berpikirnya buruk aja. Tapi kalau saya nggak punya uang atau saya lagi kesusahan, saya itu nggak ada yang ngerasa, pokoknya nggak merasa terlalu berat. Dari mana tuh ya? Sana ibu buat video, jangan berisik. Sana. Itu anak saya pulang ya, pulang dari main. Kembali ya ke topik, ke cerita saya. Yang saya cerita kalau saya itu merasa ujian terberat dalam hidup saya tuh saya sakit. Kadang saya bingung ya lihat orang buat status ujian terlalu berat. Kadang saya tuh mikir ujian apa coba. Sedangkan saya ngerasa ujian terberat dalam hidup saya itu cuman pas saya sakit aja. Ya beda orang beda lagi ya teman-teman ya, nggak semua orang sama. Kalau dibilang nggak punya uang itu adalah ujian terberat, kalau bagi saya itu tidak ujian terberat. Saya pernah nggak punya uang, pernah kesusahan, pernah kehilangan motor. Saya ngerasa itu nggak ujian berat ya. Kalau soal bertengkar sama suami, alhamdulillah saya memang nggak pernah. Kalau bertengkar hebat atau cekcok hebat nggak pernah. Tapi kalau berdebat mulut, pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah juga sih. Soalnya suami saya itu tipe orang yang nggak mau peduli ya. Kalau saya ngomel dia nggak peduli. Mungkin karena dia itu sangat pengertian ke saya ya. Dia tahu istrinya itu bawel, pemarah, cerewet. Jadi dia nggak pernah mau tanggepin kalau saya lagi marah. Makanya saya tuh ngerasa ujian terberat dalam hidup saya itu pas saya sakit aja. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak merasa itu terlalu berat ya. Karena ya namanya juga manusia ya. Wajar lah ya kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Mau main kemana kalian? Saya nggak tahu nih durasinya udah berapa lama. Kita lihat nanti ya, kalau terlalu panjang nanti saya potong aja. Soalnya dari tadi saya tuh ngomong aja, nggak tahu mau bahas apa. Kalau nggak ada konten sayang ya teman-temannya. Udah beberapa hari saya nggak buat konten.
Ini bajunya pun udah hampir siap, tinggal sedikit lagi. Ini pun punggung saya udah mulai sakit ya, karena saya itu udah lama dulu. Saya tuh pengen ngomong teman-teman, tapi saya nggak tahu mau bahas apa. Ini mungkin ya, mungkin videonya itu no cut no edit, tapi mungkin saya lihat dulu ya. Takutnya nanti ada yang salah omong. Jadi tanggapan penonton nanti jelek lagi seperti kemarin. Sebetulnya saya tuh nggak terlalu open ya, atau nggak terlalu peduli tanggapan orang, tapi justru dari komentar penonton itu kita bisa belajar ya. Saya tuh suka ya dikomentari, bukannya saya tidak terima. Saya senang kok kalau ada penonton yang mau kasih saya nasihat, kalau ada mau kasih masukan, malah saya senang ya. Soalnya kalau ada yang kasih nasihat atau kasih masukan berarti dia sayang dengan saya ya. Dia nggak mau kalau saya itu sampai salah ngomong atau salah bertindak di apa sih, di video saya gitu ya. Apa sih yang saya bahas? Ini dengar nggak ya teman-teman ya kalau saya ngomong? Soalnya suara saya itu pelan ya dari tadi, nggak kuat karena malu ya, orang lalu lalang. Malu kalau saya itu ngomongnya buat-buat. Kalau ya udah dulu ya teman-teman ya, kita lanjut aja nanti. Saya mau lihat nanti apalagi kegiatan saya, tapi kayaknya saya itu cuman lipat pakaian aja ya. Saya udah nggak ada kegiatan lainnya karena saya itu memang nggak bisa terlalu banyak kegiatan, karena kalau terlalu banyak kegiatan saya takutnya nanti punggung saya ini makin sakit. Tadi suami saya udah pesan jangan terlalu banyak gerak. Aduh, alhamdulillah ya teman-teman ya, suami saya tuh kalau saya sakit tuh pasti dia tuh sangat perhatian sekali, karena katanya kalau saya sakit dia yang susah. Memang betul ya, soalnya kalau saya sakit dia yang ngambil alih kegiatan saya di rumah, ngurus anak, masak, bersih-bersih, pasti dia yang ngambil alih. Jadi dia tuh nggak mau kalau saya sakit karena dia yang akan repot, katanya sih gitu. Kadang saya tanya, oh berarti bukan karena sayang sama saya ya? Ya kalau sayang juga katanya gitu, tapi kan saya yang ngambil alih kalau ibu sakit. Ya udah nggak usah terlalu banyak ngomong lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ngikutin video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Ini sekarang saya mau beres-beres ini lipat bajunya sedikit lagi. Saya mau beres-bereskan dulu. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum. Aduh, ini masih ada sedikit. Ya, akan saya lanjutkan. Ini videonya no cut no edit ya. Mudah-mudahan yang nonton suka, karena isi kontennya itu cuman curhatan saya aja. Soalnya saya tuh nggak ada konten. Rencananya tadi mau apa? Mau mulung nggak jadi, mau ambil rebung nggak jadi, mau masuk semak-semak cari sayuran liar nggak jadi. Ya itulah, kalau udah sakit semua rencana itu batal. Mau ngelansir batu bata pun nggak jadi-jadi. Ya udah, saya mau susun ini dulu, kita lanjut lagi kegiatan besok. Nggak tahu ya apa ya.